Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, bermain di rumah teman. Amati dan bacalah teks percakapan berikut ini. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama, kata Udin. Lalu Edo pun menjawab, baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya, kata Meli. Lalu Benny menjawab, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan, sahut Lani. Ayo membaca, membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ayo kita menjawab bersama-sama pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Cara mereka bekerja yaitu mereka membagi tugas. Ada yang memetik jambu biji, ada yang menyiapkan bahan-bahannya. Jadi mereka berbagi tugas. Ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Alat dan bahan yang mereka gunakan adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang termasuk benda padat yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula. Gula ini nak, kalau dilihat bentuknya, butirannya itu termasuk benda padat. Beda lagi nanti jika dicairkan. Lalu es batu. Es batu juga termasuk benda padat jika kita lihat bentuk dan ukurannya. Jadi anak Umi jangan bingung, oke? Yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair yaitu air dan susu. Karena air dan susu ini bukan termasuk benda padat, tetapi benda cair. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Nah, Umi kasih contoh ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Begitu juga jika air teh dipindahkan ke gelas, bentuknya menyerupai gelas. Bisa dimengerti ya nak? Benda cair.
Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Nah, benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng, walaupun telah dipindahkan. Jumlah benda cair akan selalu tetap. Sekarang anak Umi perhatikan contoh benda cair di sekitar kita. Nah, yang pertama ada madu. Madu termasuk benda cair. Yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng juga termasuk benda cair. Lalu ada saus, ada kecap, ada air, dan ada sirup. Anak Umi bisa lihat gambar air tersebut. Nah, walaupun dia dipindahkan, jumlah benda cairnya akan selalu tetap, tidak akan berubah. Ayo nak, kita berdiskusi makna atau kata-kata berikut. Di sini ada kata-kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Apa sih Mi maknanya? Oke, Umi jelaskan ya. Yang pertama, bentuk. Bentuk maknanya adalah rupa atau wujud suatu benda. Yang kedua, ukuran. Ukuran kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna ukuran itu adalah hasil mengukur panjang lebar, luas, besar sesuatu. Nah, itu adalah makna dari ukuran. Sekarang kita lihat maknanya dari jumlah. Kita lihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jumlah maknanya itu banyaknya sesuatu. Tugas anak Umi di rumah adalah menulis kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Jangan lupa mintalah bantuan mama, papa, kakak, atau abang di rumah. Ayo kita berlatih. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Di sini terdapat 2 kelompok jambu biji. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 buah jambu biji. Nah, perkalian bilangan dengan angka 2 yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Jadi 3 ditambah 3 adalah 6. Hasil dari 2 kali 3 adalah 6. Yang berikutnya ada jambu biji 2 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki 4 buah jambu biji. Nah, berarti 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4 nak? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Anak Umi paham ya? Ayo kita berlatih bersama-sama perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini terlihat 2 dikali 2. 2 dikali 2 ini nak sama dengan 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? 4. Soal berikutnya, 2 dikali 7. 2 dikali 7 yaitu 7 tambah 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu soal berikutnya,
2 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9. 9 ditambah 9 sama dengan 18. 2 dikali 8. 2 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Angka berapa saja jika dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Umi beri contoh ya. Nih, misalnya 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 9 juga hasilnya 0. 7 dikali 0 sama dengan 0. 20 dikali 0 juga hasilnya 0. Jadi anak-anak Umi harus tahu angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. Nah, kita lanjut dengan perkalian 1. Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Misalnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. Berapa lagi? 6 dikali 1 sama dengan 6. Lanjut, 20 dikali 1 sama dengan 20. Bahkan 56 dikali 1 hasilnya tetap sama, 56. 100 dikali 1 juga hasilnya 100. Paham ya nak sampai di situ? Oke. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.